Selamat datang dalam eksplorasi kita hari ini. Ketika Eropa sering digambarkan dalam abad ke-8 gitu ya, ada peradaban lain yang justru mencapai puncak kecemerlangan. Nah, kita akan menyelami periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Betul sekali. Sumber kita kali ini dari transkrip video Sejarah Masa Keemasan Islam di kanal Ardianzi. Fokusnya ke tokoh-tokoh kunci juga ya. Ya, betul. Fokus kita adalah memahami gimana caranya peradaban Islam, kira-kira ya abad ke-8 sampai ke-13 itu. Rentang waktu yang lumayan panjang ya. Ya, bisa jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Kita akan lihat nih gimana dorongan mencari ilmu yang akarnya dari ajaran agama, ketemu sama dukungan institusi. Oke. Hingga melahirkan warisan yang ya sampai ke Anda hari ini. Semacam jembatan gitu, dari Yunani kuno ke Renaissance Eropa. Wah, menarik sekali. Apa sih yang jadi pemicu awalnya? Sumber kita kan nyebut soal perintah pertama dalam Al-Quran, Iqra itu ya? Tepat. Yang artinya kan bacalah atau pahamilah. Dan juga hadis soal kewajiban menuntut ilmu. Kayaknya ini bikin posisi ilmu jadi, terhormat banget ya. Persis, fondasinya kuat dari situ. Dan ini didukung penuh sama struktur kekhalifahan, khususnya Abbasiyah yang mendirikan Baghdad. Baghdad. Itu bukan sekedar ibu kota biasa loh. Baghdad itu dirancang jadi pusat intelektual global. Tempat ketemunya banyak budaya, banyak gagasan. Jadi kayak melting pot gitu ya? Bisa dibilang begitu. Para khalifah kayak Al-Ma'mun itu investasinya besar-besaran. Nggak cuma dana terjemahan karya Yunani, Persia, India. Tapi juga bangun institusi kayak Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Nah, teknologi juga ada perannya kan? Saya baca soal teknik bikin kertas dari Tiongkok itu habis Perang Talas tahun 751. Oh, itu signifikan sekali. Kertas jadi lebih murah, lebih mudah dibuat. Produksi buku jadi massal ya kan? Pasti mempercepat penyebaran ilmu banget ya? Jelas. Dan Baitul Hikmah itu jadi pusatnya. Tapi penting nih dicatat. Apa tuh? Mereka itu bukan cuma nyalin aja. Para sarjana di sana itu menerjemahkan, terus ngasih komentar kritis, membandingkan, bahkan ngoreksi karya-karya kuno itu. Oh, jadi ada pengembangan aktif ya? Betul. Termasuk karya Aristoteles yang mungkin gak bakal utuh sampai ke kita tanpa upaya mereka. Jadi ini proses aktif, bukan sekedar menjaga warisan aja. Paham. Terus muncul madrasah. Katanya ini jadi model universitas modern ya? Benar. Madrasah kayak Al-Qarawiyyin di Fez atau Al-Azhar di Kairo, itu pusat pendidikan tinggi formal pertama. Kurikulumnya luas banget. Nggak cuma agama aja berarti? Enggak dong, ada studi Islam, tapi juga logika, matematika, astronomi, filsafat. Ini yang meletakkan dasar sistem universitas yang kita kenal sekarang. Oke, mari kita bahas beberapa terobosan besarnya. Kalau di filsafat seru ya perdebatannya, antara yang mencoba menggabungkan filsafat Yunani sama ajaran Islam. Betul sekali. Ini melahirkan tradisi kalam, semacam teologi rasional gitu. Puncaknya mungkin ya perdebatan Al-Ghazali sama Ibnu Rushd. Yang tahafut al-falasifah itu. Iya, Al-Ghazali mengkritik ketergantungan pada filsafat Yunani di situ. Terus dibalas sama Ibnu Rushd atau Averroes dengan tahafut at-tahafut. Dia membela keselarasan akal dan wahyu. Debat yang pengaruhnya besar ya? Banget. Baik di dunia Islam maupun nanti ke Eropa abad pertengahan. Terus jangan lupa Ibnu Sina, Avicenna. Iya. Selain kedokteran, dia terkenal sama pemikiran eksistensi dan eksperimen pikiran manusia mengambang itu kan. Gimana tuh maksudnya? Nah, Ibnu Sina ini intinya dia bilang, bayangin ada orang diciptakan sempurna tapi ngambang, tanpa kontak indera sama sekali. Oke. Orang itu menurut Ibnu Sina tetap bakal sadar kalau dirinya ada. Ini argumen cerdas buat nunjukin kalau kesadaran diri itu fundamental, nggak tergantung pengalaman fisik. Wow, dalam juga ya pemikirannya. Lalu ke sains nih. Saya dengar Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazin itu merevolusi metode ilmiah. Penting banget ini. Ibnu Al-Haytham itu bukan cuma jago optik. Dia itu pionir metode eksperimental modern. Gimana maksudnya? Dia menekankan pentingnya skeptisisme dulu, terus observasi empiris yang hati-hati, uji hipotesis, dan yang penting, ulangi eksperimen buat memastikan hasilnya valid. Jadi nggak cuma ngamat-ngamatin aja ya? Betul. Ini lompatan besar dari sekedar observasi pasif. Geser ke kedokteran.
nama Ibnu Sina muncul lagi nih dengan The Canon of Medicine. Kenapa bisa begitu berpengaruh? Canon itu, sebuah sistematisasi pengetahuan medis yang luar biasa pada masanya. Isinya lengkap banget, gabungan observasi klinis, logika Yunani, sama pengalaman dia sendiri. Jadi standar di mana-mana ya? Iya, berabad-abad jadi acuan medis di timur dan barat. Dia juga ngenalin konsep penting kayak uji klinis buat obat, terus ide karantina. Karantina? Yang 40 hari itu? Betul, kuarentena dari bahasa Italia kan 40 hari. Itu dari observasi dia soal pencegahan wabah. Dipisahkan dulu biar nggak nyebar. Relevan banget kan? Luar biasa. Lanjut ke matematika. Ada Al-Khwarizmi, yang namanya jadi dasar kata algoritma itu ya? Benar sekali. Al-Khwarizmi ini perannya besar banget mempopulerkan sistem angka Hindu-Arab yang kita pakai sekarang ini. Angka 0, 1, 2, 3 itu ya? Iya. Terus karyanya Kitab Al-Jabr wa Al-Mukabalah. Itu bukan cuma ngasih nama Al-Jabar dari kata Al-Jabar. Yang artinya penyelesaian atau pemulihan gitu ya? Betul. Tapi juga ngenalin metode sistematis buat nyelesain bersamaan. Nah, dari namanya itu muncul istilah algoritma. Keren banget ya. Kayaknya kemajuannya di banyak bidang nih. Tapi, seperti kata Ibnu Khaldun ya, soal siklus peradaban. Masa keemasan ini akhirnya meredup juga. Kenapa ya kira-kira? Faktornya kompleks sih. Persis kayak analisis Ibnu Khaldun di Mukadimahnya itu. Soal siklus naik turunnya peradaban, sering terkait sama kohesi sosial, fokus negara. Jadi ada faktor internal? Mungkin ya. Bisa jadi ada pergeseran fokus atau perdebatan teologis yang mungkin sedikit membatasi penyelidikan ilmiah yang bebas. Tapi faktor eksternal juga dahsyat dampaknya. Seperti? Invasi Mongol tahun 1258 itu. Baghdad hancur lebur, Baitul Hikmah juga. Itu pukulan telak banget. Ditambah lagi rekonkista di Spanyol, berakhirnya kekuasaan Islam di sana. Ada pergeseran kekuatan global juga disebut-sebut. Iya. Penemuan rute laut baru oleh Eropa itu menggeser jalur dagang utama. Jadi nggak lewat Timur Tengah lagi. Sumber dana pusat-pusat ilmu jadi berkurang. Sementara Eropa mulai bangkit ya? Nah, itu dia. Eropa mulai renaissance, yang sebagian dipicu ilmu dari dunia Islam yang mereka serap. Terjadilah yang namanya Great Divergence. Terus kekuatan kolonial Eropa mendominasi. Jadi kalau kita rangkum nih, zaman keemasan Islam itu bukan cuma sekedar jembatan pengetahuan ya, tapi periode inovasi fundamental. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa pentingnya keterbukaan terhadap ilmu dari mana aja, dukungan institusi, sama budaya intelektual yang dinamis. Tanpa kontribusi ini, sulit bayangin gimana Renaissance Eropa dan sains modern bakal berkembang. Jadi pengingat universal ya? Iya, pengingat tentang bagaimana pertukaran pengetahuan itu mendorong kemajuan kita semua sebagai peradaban. Menarik. Ibnu Khaldun kan tadi mengingatkan kita ya, peradaban bisa menurun kalau berhenti menghargai dan mengembangkan ilmu. Ini mungkin jadi pemikiran untuk Anda bawa pulang nih. Melihat pasang surut zaman keemasan Islam ini, pelajaran apa sih yang paling relevan buat kita hari ini? Untuk menjaga vitalitas intelektual dan kemajuan masyarakat kita sendiri di tengah tantangan zaman sekarang.